ya udah belajar dari jauh-jauh hari, tapi kok nilaiku segitu-gitu aja sih? Atau, Kak, aku ya udah baca buku berulang-ulang kali bolak-balik sana-sini, tapi kok gak inget-inget ya Kak? Apa yang salah sih Kak? Nah, belajar kamu tentu nggak salah adik-adik. Mungkin cara belajar kamu yang harus diperbaiki. Gimana caranya? Yuk kita bahas sama-sama. Langsung aja, check this out. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik dong, karena hari ini Kak Gina akan menemani kalian belajar. Kira-kira belajar apa ya kita hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara belajar. Loh, kok belajar tentang cara belajar sih Kak? Emangnya ada ya? Bukannya belajar tinggal buka buku, baca, udah deh selesai. Ini nih yang perlu kita perhatikan adik-adik, bahwa setiap anak mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Tentu membuat cara atau tipe dalam belajar berbeda-beda pula. Jadi hari ini Kak Gina akan membantu adik-adik untuk menemukan cara belajar yang sesuai dengan kepribadian adik-adik. Hari ini Kak Gina gak sendiri loh adik-adik. Kak Gina akan ditemani oleh teman-teman Kak Gina. Kita kenalan dulu yuk sama teman-teman Kak Gina. Yuk kita kenalan. Yang pertama ada Kak Dolphin. Yang kedua ada Kak Elif. Dan yang ketiga ada Kak Oli. Dan yang terakhir ada Kak Ruby. Langsung aja yuk kita kenalan satu-satu sama mereka. Kira-kira mereka belajar dengan tipe apa ya adik-adik? Kak Elif yang bertubuh besar ternyata juga mempunyai otak yang besar loh. Kak Elif dapat menyimpan banyak memori. Ia mampu mengingat orang-orang atau hal yang berkesan dalam hidupnya. Bahkan, ia mampu mengingat pengunjung-pengunjung yang pernah menjumpainya di kebun binatang loh adik-adik. Kak Elif juga dikategorikan hewan yang kreatif karena kemampuan memilih campuran warna dan mengenali nada musik yang berbeda. Cara belajar yang sesuai dengan kepribadian Kak Elif adalah tipe visual. Tipe visual cenderung menggunakan mata untuk menerima informasi lalu divisualisasikan lewat gambar, warna, ataupun simbol-simbol yang mudah kamu ingat. Tipe ini disarankan membuat catatan dalam bentuk mind mapping, yaitu catatan yang dibuat dalam bentuk tabel atau bentuk-bentuk menarik dengan tambahan warna dan simbol-simbol. Selanjutnya ada Kadolphin, si mamalia laut yang sangat cerdas. Adik-adik pernah lihat Kadolphin ikut dalam pertunjukan sirkus nggak? Kadolphin ikut pertunjukan sirkus karena kemampuannya merangsang bunyi loh adik-adik. Kadolphin mempunyai kemampuan dalam membaca gelombang air. Makanya ketika dalam pertunjukan sirkus, Kadolphin akan berlaga sesuai instruksi suara fluid dari sang pelatih. Kalau adik-adik punya kepekaan tinggi terhadap bunyi atau suara, maka cara belajar yang sesuai adalah tipe auditori. Tipe auditori cenderung senang berdiskusi. Ia akan lebih mudah menangkap informasi dari apa yang disampaikan orang lain secara verbal dan senang dalam menyampaikan sesuatu secara verbal pula. Tipe ini sangat tidak suka untuk mencatat. Oleh karena itu, disarankan untuk merekam pelajaran yang disampaikan oleh guru. Bisa juga belajar melalui aplikasi belajar online dengan fitur belajar yang dijamin seru dan menyenangkan. Lalu ada Kak Auli yang punya tatapan tajam dan menakutkan. Padahal sorot matanya yang tajam menunjukkan ia adalah sosok yang bijak. Kak Auli juga menyukai tantangan loh adik-adik. Ia mampu menyelesaikan sendiri setiap permasalahannya. Ia juga hewan yang sangat teliti dalam berbagai hal. Dengan keunikannya yang sedang berdiam di siang hari, lalu berkelana di malam hari dengan kemampuan penglihatan dalam gelap. Jika kalian merasa kalian orang yang perfeksionis, maka tipe membaca dan menulis adalah cara belajar yang sesuai.
Tipe ini senang dengan informasi serta ide dalam bentuk tertulis. Kamu yang tipe ini tentu suka membaca dan menulis, bukan? Yap, karena kamu lebih mudah menerima informasi dari apa yang kamu baca dan kamu tuliskan kembali. Jadi, kamu disarankan untuk menuangkan kembali informasi yang kamu baca lewat tulisan dengan bahasa kamu sendiri ya adik-adik. Yang terakhir adalah Kak Ruby, si imut yang senang meloncat ke sana kemari. Kak Ruby selalu senang berinteraksi dengan manusia loh adik-adik dengan cara berlari-larian. Kecepatannya dalam berlari membuatnya senang bergerak aktif tanpa henti. Jikalau kamu senang bergerak dan cenderung bosan hanya berdiam diri, maka kamu sangat cocok belajar dengan tipe kinestetik. Tipe ini sangat aktif dalam belajar. Ia akan cepat bosan dengan teori yang dijelaskan. Untuk itu, tipe ini perlu bergerak dalam kegiatan belajar. Ia akan antusias melakukan percobaan langsung karena mereka belajar dengan cara trial and error atau coba-coba. Tipe ini juga lebih mudah menerima informasi lewat gerakan. So, kamu dapat membuat gerakan dalam setiap materi yang gurumu sampaikan, misalkan lewat tepukan. Itu tadi cara atau tipe belajar yang sesuai dengan teman-temannya Kak Gina, yang mungkin juga sesuai dengan kepribadian adik-adik loh. Mulai kenali diri kalian, kira-kira seperti apa sih kepribadian kalian? Selanjutnya, cari atau temukan cara belajar yang menurut kalian aku banget. Sehingga belajar kalian akan lebih seru dan menyenangkan, dan kalian akan lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru kalian di sekolah adik-adik. Perlu kalian ingat, mungkin cara belajar kalian merupakan kombinasi dari berbagai tipe belajar tersebut. So, jangan terpaku dalam satu metode ya adik-adik. Semangat belajar, semangat berprestasi, dan semangat menggapai cita-cita. Perubahan yang besar berawal dari merubah hal-hal kecil dalam diri kita, termasuk merubah cara kita dalam belajar. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan Kak Gina dan teman-teman Kak Gina. Sampai jumpa di lain waktu ya adik-adik. Dadah!